Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat sebuah desain menu, ya, tepatnya menu UX atau UI design, seperti yang Anda lihat sekarang. Dan nanti menu utama ini akan kita gabungkan juga dengan form login. Nah, jadi untuk form loginnya dia modelnya seperti ini. Nah, ini untuk pembuatan pembuatan user name-nya, ya. Terus ini untuk form loginnya. Jadi kita membuat 3 buah form untuk video kali ini. Nah, untuk form pertama ini kita buat seperti ini. Jadi nanti difungsikan sebagai menu utama, ya, yang nanti dia bisa masuk ke sini setelah kita berhasil untuk login. Oke. Nah, nanti ketika kita klik tombol-tombol ini, dia harusnya atau bisa kita fungsikan untuk membuka form baru atau form-form yang berhubungan dengan tombol-tombol di sini. Terus selain itu, tombol-tombol di sini juga bisa diwakili oleh tombol-tombol di bagian atas. Jadi di sini ada home, ada setting, ada profit, customer, website, shop, dan delivery. Nah, ini semua adalah tombol-tombol yang sama di bagian bawah seperti itu. Oke, langsung saja di sini bagaimana cara membuatnya. Langkah pertama jelas di sini kita harus mendesain terlebih dahulu tampilan atau desain menu yang saya tampilkan sekarang. Begitu juga dengan yang form membuat akun atau create account dengan form selamat datang atau form loginnya. Oke, di sini kita langsung saja untuk membuat desainnya, ya.
Oke, setelah selesai membuat desainnya, maka langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan ya, kita akan memasukkan hasil desain yang tadi kita buat ke dalam user form yang nanti kita akan buat. Oke, nah karena di sini sudah saya buat sebelumnya, di sini ada user form 1, user form 2, dan user form 3. Akan saya contohkan dulu untuk bagaimana langkah pembuatannya ya. Nah, di sini saya akan membuat file baru supaya nanti bagi yang baru pertama kali mengikuti biar tidak bingung. Jadi kita bikin file baru seperti ini. Terus langsung Anda simpan ya. Langsung disimpan menjadi file makro ya. Jadi saya kasih nama di sini desain menu utama dan login. Oke, nah jangan lupa di sini kita ganti tipe filenya menjadi Excel makro ya. Terus di sini kita simpan ya. Ini kok di browse sorry. Nah, save as ini ya. Nah, ini kita simpan menjadi yang tadi saya bilang ya. Nah, ini kita simpan menjadi desain menu dan login. Lalu di sini jangan lupa diganti menjadi Excel Macro Enable Workbook. Terus klik tombol save. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita masuk langsung ke bagian developer ya. Masuk ke Visual Basic. Maka di sini akan dibawa ke jendela Visual Basic. Nah, di sini karena saya sudah ada ya yang tadi saya buka, maka di sini sementara akan saya tutup dulu ya untuk file yang sudah jadi punya saya tadi. Ini saya tutup. Nah, sekarang tinggal yang baru kita buat tadi. Oke, dia isi kosong seperti ini. Nah, kalau sudah kita masukkan lagi user form di sini. Oke, setelah user form masuk, kita ubah ukurannya ya. Kita ubah ukurannya seperti ini. Lalu kalau sudah, langsung kita akan isi user form ini tampilannya dengan gambar yang tadi kita desain. Oke, kita buka PowerPoint yang tadi kita desain ya. Nah, ini kita copy gambarnya ya dengan cara begini. Jadi ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dengan cara kita klik Save As, atau bisa aja langsung dengan cara Anda blok seperti ini. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ingin menyimpannya juga bisa. Jadi kita tinggal klik Save As ya. Save As, terus kita simpan dalam bentuk JPG. Oke. Nah, di sini kita kasih nama desain menu ya. Nah, ini simpan jadi JPG, terus klik tombol save. Nah, di sini pilih yang just this one, artinya itu kita hanya menyimpan di bagian slide 1 saja. Oke, setelah tersimpan di situ kita akan masukkan ke sini ya. Nah, ke sini dengan cara kita klik di bagian user formnya, lalu masuk ke bagian properties. Picture ini kita klik. Nah, kita cari tadi namanya adalah desain menu. Nah, ini dia desain menu. Kita klik desain menunya, terus kita klik open. Oke, nah maka tampilan seperti ini langsung untuk di bagian user formnya. Dan dia kepotong ya. Nah, karena kepotong itulah kita akan atur posisi dari gambarnya dengan cara masuk ke bagian properties, cek di bagian picture size mode. Ini kita klik di bagian picture size mode-nya yang zoom ini yang ketiga ya. Nah, kenapa yang ketiga? Supaya nanti dia antara lebar dan tinggi itu nggak berubah skalanya. Nah, di sini kita mainkan di bagian user form ini kita perkecil supaya sampai dia mendapatkan ukuran yang pas dengan ukuran gambar tadi. Bisa naik, bisa turun, atau bisa ke samping ya. Intinya dia setting atau atur supaya dia pas. Nah, kalau sudah seperti ini dia sudah pas ya. Jadi kalau saya jalankan formnya, maka dia hasilnya seperti ini. Oke.
Nah, kalau misalnya mau diatur lagi dengan cara picture size mode-nya kita ganti, bisa saja dengan cara klik di bagian 0 sini. Nah, ini dia akan diperbesar lagi ya. Nah, ini kita bisa memperbesarnya juga. Oke, seperti itu juga. Jadi dia menyesuaikan dengan ukuran dari file gambarnya. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi dia sudah smooth untuk gambarnya. Nah, berikutnya kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengisi ya, sekarang mengisi di bagian teks-teks atasnya tadi. Nah, tadi di sini di bagian apa namanya, di bagian gambarnya atau di bagian desainnya ya tadi. Di sini kita akan kasih nama-nama ya, kita akan kasih tombol-tombol di situ. Menggunakan label dengan cara kita klik label di sini, terus dimasukkan di sini ya. Nah, ini kita akan atur dulu fontnya. Oke. Nah, di sini kita akan isi. Pertama itu kita kasih nama, captionnya adalah setting. Kita sesuaikan dengan gambarnya atau isi dari atau bentuk dari gambarnya ya. Karena di sini dia pengaturan, kita kasih nama setting. Nah, di bagian label sini kita ganti di bagian atau kita atur di bagian back style-nya sini kita buat transparan supaya dia transparan. Terus for color-nya kita ganti warnanya menjadi warna seperti ini ya. Jadi tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu gelap seperti itu warnanya. Terus kalau misalnya kurang besar bisa kita atur juga besar hurufnya ya seperti itu. Oke. Jadi hasilnya kalau kita tampilkan seperti ini. Sekali lagi ini bisa menyesuaikan dengan punya masing-masing ya. Kalau misalnya kurang besar dibesarin, kalau kurang kecil dikecilin. Terus di sini kita atur lagi. Nah, di sini dia kita kasih nama profit misalnya. Lalu di sini kita tambahkan juga setelah profit ini ada yang ketiga, kita kasih nama customer. Lalu kita kasih lagi di sini, kita kasih nama website. Nah, jadi ini tidak harus ikonnya itu seperti ini ya. Jadi Anda bisa mendownload atau mencari atau memasukkan icon-icon yang sesuai dengan form-form yang nanti Anda buat. Jadi tidak harus ini gambarnya. Bisa dengan icon-icon yang lain. Oke, di bawahnya sini kita kasih nama shop ya. Terus yang terakhir kita kasih nama atau kita kasih caption delivery ya. Oke, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi nanti ketika kita klik, maka dia akan memunculkan form atau data yang kita inginkan seperti itu. Nah, cuma di sini kita hanya membahas di bagian menu saja ya. Jadi ini adalah contoh referensi menu yang bisa Anda pakai untuk pembuatan aplikasi Anda masing-masing seperti itu. Nah, selain di bagian bawah, kita juga akan copy teks-teks ini, kita akan copy ya. Kita masukkan ke atas. Jadi ini kita copy. Kita taruh sini. Nah, setelah kita taruh situ, di situ kita akan ganti ya. Nanti kita akan ganti. Oke, jadi kita ganti warna hurufnya biar lebih cerah. Nah, seperti itu.
Dan di sini juga akan kita atur nanti ukurannya ya, karena ukurannya itu terlalu besar jika di atas. Oke, ini semua kita duplikat, kita taruh di atas seperti itu. Nanti kalau misalnya terlalu mepet ke sini, kita geser lagi. Oke, ini kita ganti dulu warna hurufnya yang ini tadi. Terus kita atur ukurannya, dia bukan lagi tebal tapi medium saja, dan 12. Oke, nah jadi seperti itu ya. Nah, ini baru kita geser karena terlalu mepet ke kanan. Nah, di sampingnya setting sini kita kasih nama juga. Kita kasih nama yaitu ada home ya. Oke, nah ini untuk home-nya. Terus di bagian bawah sini kita tambahkan juga. Nah, di sini kita kasih warnanya yang ini, yang lebih gelap ya. Oke. Ini kita kasih nama, untuk kita kasih caption log out. Terus di sini kita kasih image juga. Oke, kita kasih image seperti ini. Jadi fungsi dari image ini adalah untuk memunculkan logo yang Anda punya masing-masing. Kita tampilkan di sini logonya ya. Nah, untuk logo saya masukkan logonya saya ambil dari sini saja ya. Nah, ini tadi yang kita desain. Saya masukkan di sini. Tinggal Ctrl V saja. Oke. Terus di bagian border style ini kita buang. Terus background-nya jadikan warna putih. Nah, seperti itu. Oke, maka hasil sementara adalah seperti ini untuk menu utamanya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya jika sudah selesai seperti ini ya, maka langkah berikutnya kita akan buat user form baru lagi. Nah, user form ini kita pakai untuk mengisi di bagian form loginnya ya. Jadi ini kita buat seperti ini. Kalau sudah selesai, masuk lagi ke bagian form login. Nah, ini kita copy ya. Tinggal Anda copy saja seperti ini. Terus masuk ke Visual Basic-nya lagi, diklik user form-nya. Masuk ke bagian picture, pilih Ctrl V. Nah, seperti itu. Oke, nah di sini dia akan ada ukurannya ya. Nah, ini kita sesuaikan saja form kita sesuai dengan ukuran yang kita mau. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya jalankan, maka bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini sudah selesai. Berikutnya kita masukkan lagi yang user form kedua untuk yang login ya. Kalau tadi itu adalah yang create account. Nah, ini yang login. Tinggal kita copy juga. Klik kanan. Ingat nanti kalau misalnya waktu Anda mengcopy kok dia ada yang nggak terikut, maka di sini Anda harus blok dulu semua ya. Jadi maksudnya adalah ketika nanti Anda klik ya, ini nggak ikut terklik juga, berarti nanti dia nggak akan terbawa. Jadi supaya aman ini diblok semua seperti ini dulu, terus di group ya. Nah, seperti ini. Jadi dia ikut semua nanti. Tinggal di copy saja. Terus masuk ke user form tadi, diklik user formnya, pilih properties, cari yang namanya picture, ini dihapus atau di blok, terus tekan Ctrl V. Oke, seperti itu. Ini tinggal kita atur saja ukuran dari formnya. Oke, nah jika sudah hasilnya seperti ini ya. Tinggal nanti kita isi di bagian username, password, dan sebagainya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya di sini, kita akan menambahkan text box yang kita letakkan di username sampai dengan confirm password. Nah, ini text box-nya tinggal kita gambar seperti ini. Oke, nah seperti itu. Nah, ini kita atur ya, kita atur di sini untuk
border stylenya ini tetap pertama buat dia single, lalu atur lagi menjadi non seperti itu. Terus di sini kita ganti menjadi transparan. Nah, ini nggak kelihatan. Ketika kita jalankan, maka di sini dia munculnya seperti itu. Nah, di sini tinggal kita atur di bagian hurufnya. Nah, di sini hurufnya saya atur di bagian font, kita klik, terus pilih jenis hurufnya misalnya. Oke. Nah, baru di sini Anda kasih warna hurufnya apa. Nah, terus dicoba, jangan lupa dicoba. Nah, jika sudah di tengah-tengah berarti sudah selesai. Tapi kalau belum, maka bisa Anda geser ke bawah atau bisa juga menambahkan ukuran huruf. Nah, jadi 12 misalnya. Oke, jadinya seperti itu. Nah, kalau mau menambahkan ke bawah, ya, ini kita memanfaatkan yang namanya posisi atau yaitu di sini top ya. Semakin besar angka, maka semakin ke bawah, semakin kecil angka, maka semakin ke atas. Nah, karena kurang ke bawah, berarti saya tambahkan angka. Misalnya 152. Oke, enter, maka dia turun. Kita tes. Nah, dia sudah lumayan ya, sudah pas di tengah-tengah. Baru kita copy saja, terus kita taruh, letakkan di sini. Nah, seperti itu. Terus kita coba di sini. Nah, dia masih agak di atas. Kita turunin lagi ya. Sama dengan yang tadi tekniknya, kita menggunakan yang top, tambahkan berarti misalnya jadi 200. Terus terhapus tadi ya, saya tadi ngemencet tombol delete, jadinya terhapus ya. Oke, ini kita atur posisinya dari 200. Ya, kita cek lagi. Nah, sudah di tengah-tengah ya. Nah, ini juga sama, di copy atau taruh sini. Kita tes langsung apakah dia sudah pas. Oke, kurang turun, berarti tambahkan di sini dari 246 menjadi 248. Oke, langsung kita tambahkan lagi yang bagian bawah untuk password. Oke, kita cek. Teleponnya sudah oke. Passwordnya oke juga. Terakhir yang bagian bawah juga sama. Oke, kita cek juga. Nah, ini nggak lurus ya, berarti kita lurusin ini kurang ke dalam. Nah, seperti itu. Nah, ini dia terlalu ke dalam ya. Oke, berarti 1, 2, 3 ini dia kurang ke kanan. Kita geser ke kanan. Nah, ini kurang ke kanan. Oke. Nah, tadi karena dia agak naik, saya turunkan lagi. Ini jadi 248 tadi ya. Terus ini jadi oke, sudah pas. Ini jadi 348. 348. Oke. Kita tes untuk apa namanya? Apakah sama atau enggak urutannya. Erwin oke. Angkanya oke. Nanti kita turunkan lagi kalau kurang. Oke, sudah lumayan ya. Tinggal yang fontnya saja, kalau saya kurang diturunkan, berarti tinggal diturunkan saja. Nah, ini juga sama, Anda tinggal copy, masukkan ke user form 3 atau welcome-nya tadi. Tinggal diatur sama seperti yang tadi kita atur pertama. Oke, sudah oke. Ini juga kita cek. Nah, ini sudah oke ya. Berarti tinggal kita nanti mengaktifkan apa namanya? Tombol-tombol yang sudah atau bagian-bagian sudah kita buat. Nah, cuma di sini dari home ini sudah kita buat ya, delivery sampai dengan delivery. Terus di bagian user form 2 sudah kita buat juga untuk text box. Dan ini juga sudah kita buat untuk text box juga. Nah, di sini di bagian create
account, ini kita tambahkan lagi label ya. Kita kasih label, taruh sini. Ya, nah itu fungsinya ketika kita mengklik di bagian login sini, maka dia akan menuju ke form login ya. Nah ini kita hapus optionnya biar nggak ada isinya. Dan ini kita kasih name-nya adalah masuk. Terus di bagian back style, ini kita buat transparan. Nah, jadi seperti itu hasilnya nanti. Oke. Cuman biar supaya ketahuan dulu atau terlihat dulu, kita kasih back style-nya itu jangan transparan. Nanti kalau sudah selesai semua baru kita kasih transparan. Oke. Terus yang di bagian bawah juga sama ya. Yang tombol create account ini kita kasih label juga. Oke, seperti ini. Ini kita kasih nama buat akun. Nah, jadi kita timpa, cuma nanti kalau sudah selesai baru kita sembunyikan seperti itu. Nah, ini juga sama. Ini Anda ganti menjadi nama. Untuk textbox-nya ya, terus ini ada email. Terus ada telepon. Lalu ada password. Lalu ada password. Password itu berarti confirm password. Oke, sudah selesai. Berikutnya yang di sini pun juga sama. Kita masukkan lagi label. Oke. Kita kasih nama buat akun. Terus di sini kita hapus captionnya. Kita copy lagi. Kita taruh di sini. Oke, nah di sini kita kasih nama masuk. Nah, ini kita kasih nama username. Terus di sini kita kasih, kok salah ketik terus saya. Yalah. Oke, nah seperti itu. Nah, kalau sudah ya, nanti di bagian part kedua kita akan mengaktifkan formnya ini hingga nanti jadinya seperti apa ya. Dan nanti di sini akan kita tambahkan lagi. Di sini kita masukkan yang namanya multi-page ya. Jadi di sini kita kasih multi-page seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti kalau misalnya kita mengklik di bagian setting, maka page-nya akan menuju ke page setting. Terus kalau profit kita klik, maka dia akan menuju ke page profit dan sebagainya. Oke, untuk tutorial kali ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi untuk video berikutnya, kelanjutan dari tutorial ini, yaitu mengaktifkan semua tombol yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.